Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil amyal mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Asy-Syaikh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi wa masyayikhi wa man nawaina kulli niyatin salihah wa li qadai hajatina bi sirril Fatihah. Syiratal ladzina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fit daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Al-ayah. Innal ladzina sadune wong akeh qalu kang ngucap. Apa ucapane rabbunallah? Rabbuna uti pangeran kita, ingsun iku Allah, Gusti Allah. Jadi orang yang selalu mengucapkan Allah, ya bisa Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang ada Allahnya lah. Tapi ucapan Allah itu makaulan makrunan, tidak sekedar ucapan ansih, ucapan tok, tapi makrunan den barengi korona, korin itu kan konco, barengi korona, ya. Makrunan beli yakin atam, keyakinan yang sempurna. Jadi ketika lesan mengucapkan Allah, subhanallah, Allahu akbar itu, hati itu betul-betul yakin bahwa Tuhan kita ini ya Allah. Ojo lambene ngomong Allah tapi kenyataannya lebih cinta HP misalnya. Lambene ya Allah, 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 tapi kenyataannya yang dibaca HP. Itu kan tidak cocok antara ucapan dan perbuatan. Itulah makrunan beryakin atam. Jadi bahwa kalau kita punya keyakinan yang sempurna betul Tuhan kita Allah, ya kita sebut terus Allah, 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 Allah. Tapi lambe ngomong gampang, mulut gak ono balungi. Tapi kenyataannya kita kan selalu HP atau duit. Ya, karena hari raya bajunya baru ya baju baru. Ya. Sepeda motornya baru hari raya ya Yamaha atau Honda. Bisa kalau setelah potong rambut ya rambut baru. Termasuk orang yang istrinya baru bisa ya bini baru. Jadi keyakinan yang tam sempurna, tidak sekedar Allah sebatas lisan, tapi betul hatinya ikut bicara, ikut meyakini. Jadi mulut itu hanya wakilnya hati yang sudah betul yakin Allah segalanya. Wal ma'rifah al-hakikiyah, ma'rifah itu ya mengenal Allah. Ma'rifatullah bahasa kita.
bahasa kita tak kenal maka tak sayang. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, liya'budun itu penafsirannya liya'rifun ma'rifat, mengenal. Jadi orang kalau yang dikenal Allah betul ya yang selalu disebutkan Allah, 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 Allah. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang, betul. Karena yang dikenal HP tadi makanya ya HP, HP, HP. Yang dikenal baju baru ya baju baru, baju baru. Duit, duit, duit. Ya, istri baru, istri baru, istri baru. Si toy kan duwe kok sudah istri baru, yang mana ya dalam hati ya, ngelamun itu jenenge. Jadi liya'budun itu menurut Ibnu Abbas liya'rifun, karena kalau sudah Ibnu Abbas itu di antara semua sahabat yang paling pakar tafsir adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali pun kalau sudah menyangkut tafsir kalah. Kelebihannya Ibnu Abbas karena doa dari malaikat Jibril. Sejak muda beliau itu menekuni tafsir. Sehingga ketika Jibril pernah datang, kemudian Ibnu Abbas ada di sebelah Nabi, oleh Kanjeng Nabi dimintakan doa, ya Allah ini keponakan saya Abdullah bin Abbas, alimhu at-ta'wil, ta'wil itu ya tafsir. Makanya pakar tafsir nomor satu di antara sahabat adalah Abdullah bin Abbas, yang terkenal Ibnu Abbas. Jadi liya'budun liya'rifun, orang tidak akan ibadah kepada Allah, tidak nyembah kepada Allah kalau tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Ya. Sumastaqamu. Nah, ketika nyebut Allah tadi dengan keyakinan yang sempurna dan betul-betul ma'rifatullah, itu istiqomah. Ya, 24 jam Allah, 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 Allah. Istiqomah. Istiqomah itu terus menerus, tidak berhenti. Sustainable bahasa sekarang, sustainability, terus menerus. Itu yang sulit. Makanya menurut Kanjeng Nabi sapa sing istiqomah bakal karomah. Jadi keramat itu istiqomah. Jadi di luar yang wajib itu makanya orang harus punya ibadah yang istiqomah. Kalau Quran ya Quran sehari berapa juz. Kiai mesti gitu, yang istiqomahnya ngaji ya ngaji, mari sholat ngaji. Ada yang ikut tarekat ya tarekat, tapi kiai besar hampir semuanya ngaji. Peloso, Lirboyo, semua ditakoni tarekat itu nopo kiai, mari sholat maca kitab, misalnya maca tarekatnya maca kitab. Kiai Hasyim Asy'ari tidak kental urusan tarekat, yang kental tarekat kan Yoso, Keterongan, Qadiriyah, Naksabandia. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari ya pokoknya mari ngimami salat ya kitab, Lirboyo kitab, Peloso ya riwayat Gusdah itu ditanya ya ijazah dulu napa tarekat apa ya maca kitab iku tarekat. Hampir semua kiai besar itu justru kitab tarekat. Kiai Manaf Lirboyo setelah haji kan Kiai Abdul Karim tidak pernah lepas kitab. Dulu kitab kan tidak dijilid gede ini kurasan lembar. Jadi beliau itu tidak pernah lepas kitab, kecuali lepas kitab waktu sare, waktu mandi, siram, waktu yang sawah maju. Jadi nemoni tamu Kiai Lirboyo itu memang maca kitab. Monggo nih sampai. Nah, sekarang monggo HP. itu karomai Kiai Lirboyo, Kiai Manap setelah haji Abdul Karim jenenge.
Kiai Karim, orang disebut Kiai Manap, ya, konco Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, sejak di Bangkalan Isyaikh Khalil sampai ke Mekah. Itulah yang terkenal sampai sekarang ketika situ sing nalkin Kiai Wahab tambak beras. Waktu itu pesantren ke Mesir NU. Ya. Apalagi di Madura. Agamanya apa? Agamanya NU. Orang Muhammadiyah itu semua NU, minimal Muhammadiyah. Kalau dulu Madura dulu itu semua bukan NU, orang Madura itu agamanya Islam kecuali Muhammadiyah. Dulu jadi orang Madura kalau Muhammadiyah itu aneh, ya, minimal Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah nggak Islam berarti. Ya, jadi itulah kelebihan. Jadi setelah ditalkin ya Wahab biasa terakhir Kang, engko ditakoni malaikat ojo wedi, ditakoni partai apa, jawaban dengan tegas partai NU. Zaman semono. Kiai Wahab. Ya. Jadi istiqomah, mesti istiqomah. Kiai besar itu harus semua istiqomahnya maca kitab, ngaji. Betul-betul ta'alum. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma derajat. Bahwa derajat Allah itu karena ilmu. Lah teknologi itu anaknya ilmu. Jadi kalau orang bicara 4050 itu kan bicara teknologi, HP, digital apapun itu teknologi. Ini kayak alat Cak Lukman itu untuk shooting ini ya teknologi. Yang bisa menciptakan teknologi wong sing duwe ilmu. Ya kita seneng ngomong 4050, ngomongnya ganti HP tok iso gawe. Jadi kita ini sebenarnya hari ini dibujui, ya dininabobokan dengan teknologi, dilupakan dengan ilmu. Itu jahil murokab, goblok double. Ya, yang ditekankan Allah itu ilmunya, teknologi itu anaknya ilmu. Orang bisa nggak HP, bisa menciptakan alat teknologi apapun kan ilmu. Nah, kita dengan teknologinya juga sudah tidak bisa, apalagi dengan ilmunya. Jadi kita ini betul-betul cara pondok pian jahil murokab, goblok tapi murokab, apa itu double. Ya. Cara bahasa lainnya GBL itu gua blok, wis gua blok lah. Ya. Jadi istiqomah terus Allah, susah Allah, bunga Allah, sedih Allah. Itulah. Orang kalau sudah begini tidak ada rasa takut. Allah. Arbe turu Allah, bangun tidur Allah, mau makan Allah, setelah makan ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Dilokne wong ya Allah. Kamu punya istri, istrinya marah-marah ya tetap Allah. Ya enggak usah khawatir. Karena sekali lagi mendengar itu harus lebih diutamakan daripada melihat. Quran itu innas sama wal basara. Innallah sami'un alim, sami'un basir. Tidak pernah dibalik. Jadi mendengar itu menurut Quran ya harus lebih diutamakan daripada melihat. Orang yang suka mendengar itu lebih sukses daripada orang yang suka melihat. Itulah istiqomah terus menerus. Tapi yang dimaksud istiqomah itu adalah sabatu alal a'malis salihah. Tidak sekedar 24 jam Allah dalam segala hal. Dilone wong ya Allah subhanallah alhamdulillah. Dilem wong ya Allah. Tapi harus dibarengi amal soleh. Tidak sekedar ngomong gitu loh Allah. Dan inilah sebenarnya Rabbunallah sumastaqomu, inilah sebenarnya makna fitrah yang sebenarnya. Kita selalu mengulang-ulang
bahwa fitrah diadakan suci itu salah kaprah. Salah tapi kadang umum bener ini kan angel. Apalagi fitri diadakan kemenangan, kayak penyiar TV itu kita kembali kemenangan, menang opo poso ora kok menang. Lha sing poso hanya 35%, menurut penelitian Islam yang taat itu hanya 35%. Mulai Sabang sampai Merauke lah. Nah yang 60% ya Islamnya KTP. Ditanya sama kok ndak poso, yang penting bukan poso, yang penting rio. Sholatnya berapa hari ya? Setahun 2 kali sajalah. Mestinya sing taat kan sehari 5 kali. Tapi mereka ndak, setahun hanya 2 kali. Jadi istiqomah harus begitulah Allah. Jadi fitrah itu dari kata fatoro bimakna kholako. Jadi kan menciptakan. Surat Fatir berarti sama dengan surat Khaliq, Kholako. Makna yang kedua fitrah adalah at-tabi'ah al-asliyah, tabiat asli. Watak aslinya manusia itu apa? 24 jam ingat Allah ini, istiqomah Allah. Dari mana? Ya dari kata fitrah yang hanya sekali di dalam Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lidini hanifah fitratallah. Sekali tok. Kata lek fatara akeh ya. Masdarnya fitrah itu hanya sekali. Dan menggunakan muannas. Lek fitri kan mudzakkar, lek fitrah muannas. Lah, Ar-Rum 30 ini fitrah itu apa? Ternyata di tafsir-tafsir ditafsirkan dengan surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika roh dimasukkan di dalam janin sudah wujud fisik patang wulan itu loh. Kamu dulu patang wulan ning jero weteng ibumu. Ya, eling apa ora? Ora eling waktu itu, memang belum wakil balik ya. Tapi semua roh lek fisik kan yang dimintai pertanggung jawab Allah bukan fisik, bukan rogo gitu, hati, roh tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahid, semua roh. Kamu saya masukkan ke fisik, tapi janji loh, bersyahadatlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, semua menjawab qalu bala syahidna. Jadi makanya roh itu sebenarnya selalu kumpul, fisik tidak kerasan. Roh itu Allah. Lah fisik itu mau limo main maling, fisik kan syahwat. Fisik itu ya seneng turu, meripat ya seneng delok sing wau baina jabala ini tadi. Fisik itu yang mangan enak ya. Kadang ndak ganti-ganti pacet Bu Sri ya. Ya ganti bubur lah sekali-kali. Fisik itu kan fisik. Nah, roh itu kan aslinya tadi Allah. Maka ketika roh itu dimasukkan fisik tadi sebenarnya pada masuk masuk kayak burung masuk kurungan ndak kerasan, dia ingin bebas. Roh itu sebenarnya itu. Tetapi sayangnya manusia ketika lahir ke dunia kan lebih suka fisiknya daripada rohnya, memperhatikan ya bukan memperhatikan hati, memperhatikan fisik, itu sayangnya. Makanya bubrah kabeh. Jadi istilah fitrah itu di situ. Idul fitri minal aidin wal faizin. Ya, kembali pada fitrah, oke. Tapi fitrah dia kan suci tuh yang tidak betul. Dari mana? Ya mbuh biyen wong kadung salah kaprah itu benerin kan angel. Ya, tumbas aku abu di merek mineral Cleo ya gelem. Itulah salah kaprah. Kaprah itu kadung umum, benerinnya sulit. Kaprah sudah sangat umum, mendarah mendaging itu loh.
Ya, biar orang toli-toli ngerti. Kaprah, sudah ngerti kaprah kamu sekarang? Apa? Sudah kadung umum. Bener nih angel. Ya, apalagi ditambah kita kembali pada kemenangan, itu kan sudah malah kebablasan sisa deh. Nah, jadi makna fitrah sekali lagi saya ulangi, satu bimana dari kata fatoro kholako menciptakan. Jadi kalau ada ayat fatoro samawati bimana kholakos samawati wal ardi. Makna fitrah fitri yang kedua adalah at-tabi'ah al-asliyah, tabiat asli. Nah, tapi asli manusia itu Allah. Seperti sumastaqomu ini. Ya, di dalam perut ibu 24 jam ya Allah. Oh, enak. Bareng lahir teng dunya gangguannya akeh, godhone akeh. Ya, berubah, tidak fitrah lagi. Tidak, watak dasarnya hilang. Ya tinggal kita sadar atau tidak. Ya dielingno. Jadi istiqomah itu dalam pengertian tidak hanya dalam ucapan tapi harus dibuktikan dalam amal soleh, amal soleh. Omong tok nggak ngelakoni malah dosa toh. Muni Allah praktek HP kan kabur maktan indallah antakulu malatab alun. Allah sangat membenci, kaburo besar, maktan, bencinya orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan, itu dosa besar. Atau orang suka ngajak baik tapi dirinya tidak diajak baik. Atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum, kan banyak orang. Jadi orang lain diajak berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak diajak, lupa terhadap dirinya sendiri. Ngajak wong liya gampang, yang paling sulit ngajak awake melawan diri sendiri, itu yang sulit. Itulah pengertian istiqomah, tidak sekedar terus menerus 24 jam Allah, tapi dibaringi amal soleh enggak. Yang dalam konteks ini sebenarnya lebih dekat dengan hablun minan nas ini. Makanya selalu kita ingatkan, semua ibadah hablun minallah yang tidak ditutup hablun minan nas, amal salihah itu mesti ditolak Gusti Allah. Puasa Ramadan hablun minallah, tidak ditutup zakat fitrah, kan ditolak oleh Allah. Lah zakat fitrah diberikan siapa? Fakir miskin, anak-anak ya yatim, termasuk rondo-rondo garing. Jangan ditinggal rondo garingnya. Bahkan kalau hari ini ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Baru belum setahun presiden baru, dolar sudah 717.000 ke atas. IHSG sampai turun 10%, di mana PHK di mana-mana. Ya, Bank Jatim sekarang sedang diprotes, di demo karena hampir 0,5 miliar kredit fiktif. Kredit pakai kripto diberikan orang sampai 500 miliar. Lah agunannya ternyata palsu, sawah segala. Ya salah, mestinya kreditkan pada mahasiswa insyaallah supaya tidak ambil utang. Ya, jadi situasi yang sulit seperti ini kan orang selalu mengatakan ini akibat atau sebab. Kalau dalam perspektif Kanjeng Nabi itu akibat saja. Jadi Kanjeng Nabi Daud dalam sebuah hadis, dan itu versinya banyak tapi intinya sama. Kalau dalam satu masyarakat orangnya tidak care, tidak perhatian, tidak welas asih, hatinya tidak mudah ternyuh lah membantu fakir miskin termasuk anak-anak yatim, duafa mustadafin, Allah akan menurunkan musibah papat. Satu, zaimun dolimun, para pemimpin itu dolim kabeh.
Dua, hakimun khainun. Aparat hukumnya tuh khianat semua. Sekarang kan sedang kepala kejaksaan Jakarta itu sampai miliaran membebaskan orang punya kasus sawit CPO sampai nerimanya sampai 600 M. Ternyata tidak sendirian, 4 lagi hakim. Oh, itu kalau dilihat banyak sekali. Musibah makin banyak lah. Dokter makan pasien ini sekarang. Sudah konangan di mana-mana. Itu kalau dokter meriksa pasien, dokter kandungan nih. Kalau meriksa kan hanya berdua. Ya, barang delok, barangnya kok gede. Kan waiting tresno jalaran Joko ngelibet. Ya, nafsunya muncul. Kok musibah macam-macam. Ya itu karena apa? Kalau satu kampung, satu negeri dimanapun yang tidak care, tidak perhatian lagi pada fakir miskin, duafa mustadafin, anak-anak yatim, Allah menurunkan musibah papat. Jadi keadaan hari ini akibat saja. Ketika orang kecil mau utang dengan, kalau utang ke bank kan sulit, tidak punya agunan ini tidak bisa. Tapi sekarang Bank Jatim itu sampai hampir 500 lebih M. Sekarang fiktif. Belum kredit macetnya. Pada pedagang-pedagang kecil itu enggak sampai macet, enggak pernah. Jadi hakimun khainun. Ya, aparat hukum dia mulai polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Pengacara itu penganggur banyak acara. Dan dalam konteks Islam, Kanjeng Nabi sudah mengingatkan siapapun yang bekerja di aparat hukum ngati-ngati, termasuk hakim agama, terutamanya jurusan-jurusan HKI itu. Jadi walaupun hakim agama disuap juga bisa, ketok palu sidang ndak datang bayar 500 euro pindho ketok palu cerai. Dan itulah yang menyebabkan banyak perceraian hari ini karena hakimnya bisa disuap, termasuk hakim agama. Padahal agama itu wakil Tuhan. Kanjeng Nabi dawuh, al-qudho itu qadhi itu ya hakim sama. Al-qudho itu salah satu, ada jenis 3 hakim, yang loro ya hakim itu telu itu apa? Sing loro neraka. Sing satu baru swarga. Itu artinya bahwa 2 dibanding 1, arti siapapun yang bekerja di aparat hukum, apakah polisi, apakah hakim, jaksa maupun pengacara, hati-hati. Mudah disuap gitu loh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi istiqomah itu tidak sekedar dalam lisan tapi dibarengi dengan amal, perbuatan real. Ya. Haji mabrur, haji hablum minallah, tidak ditutup dengan hablum minannas, ditolak hajinya. Makanya haji mabrur itu yang diterima Allah atau cirinya kan 2. 1 ya tibul kalam, kalau ngomong masih sejuk, membuat orang hatinya dingin, tidak nyinggung orang lain. Yang kedua apa? Ifsa'us salam, ya, menebarkan keselamatan itu suka membantu orang yang sulit-sulit, susah-susah tadi. Bukan berarti orang pulang haji malah golek duit sing akeh tinggi budal haji maneh. Itu hajinya ditolak Allah. Jadi semua hablum minallah, tidak hablum minannas, ditolak oleh Allah. Sholat sudah sering kita sampaikan di Ihya itu. Orang sholat dipanggil Kanjeng Nabi itu loh, itu kan jelas. Itu ukuran sholat yang diterima Allah, bahasa sholatnya suwi, mboten. Kanjeng Nabi ingin memang sholat, ada ibu gendong bayi ini nangis, sholatnya dipercepat. Ukuran sholat diterima Allah itu kalau sudah di luar sholat, dia selalu atau harus menyelamatkan salam toh ke kanan kiri, itu simbol di luar sholat mesti menyelamatkan
membantu meringankan kesulitan orang yang di kanan dan di kiri. Yang dipanggil Kanjeng Nabi itu loh, hadis itu dia. Cek lagi di bab sholat Imam Ghazali. Sudah sholat, sudah salam, dipanggil Kanjeng Nabi toh. Kamu sholat kok enggak pernah salam? Lu sampun Kanjeng Nabi. Enggak pernah salam kamu. Sampun Kanjeng Nabi. Enggak pernah salam. Terus Kanjeng Nabi, terus orang tadi ngotot loh. Kanjeng Nabi tadi kan perso bahwa ketika saya menutup dengan salam ke kanan kiri itu Kanjeng Nabi kan ada di depan saya. Tapi Kanjeng ini tetap menjawab bahwa kamu tidak pernah salam. Ternyata Kanjeng, orang tadi akhirnya jaluk sepuro Kanjeng Nabi. Jadi dia itu salam hanya ucapan doa di luar sholat, dimanapun berada malah selalu menyusahkan orang yang ada di kanan dan di kirinya. Sholatnya ditolak Allah itu. Itulah sholat yang diterima Allah, bukan khusyuk. Khusyuk pokoknya ndak ilang apa-apa kan semaput. Banyak orang mengartikan khusyuk itu, wah gak ilang apa-apa kan semaput. Oh khusyuk pokok sholatnya suwi. Lek khusyuk kaya dawuh Imam Ghazali saya masih setuju. Khusyuk itu Imam Ghazali kan merumuskan malah enak. Ketika kamu sholat ingin agak angan lama, ndak cepat selesai itu khusyuk. Itu cocok. Allahu Akbar. Hati ki ngomong, ojo mari. Tapi Allahu Akbar ndang mari. Imam maca sholat rodok dawa didik kan muring-muring. Si imam iki ngregetne surat dawa-dawa. Karepe kon maca kul huwallahu. Upama ganti ya luwih pendek maneh apa? Ina atau inakal. Nah itulah. Itu sholat yang diterima Allah. Semua hablum minallah. Kalau tidak ditutup hablum minannas ditolak Allah. Itulah makanya halal bihalal itu sebenarnya juga ada hal yang harus diluruskan. Halal bihalal itu politik. Awalnya politik, betul politik. 48 ya si Masyar meninggal 47, 48 gantinya Kiai Wahab. Nah Soekarno itu ingin diturunkan terus dijak pemilu bareng-bareng kan begitu. Yang paling ngotot adalah Partai Sosialis. Partai Sosialis itu orangnya pinter-pinter tapi keras. Makanya enggak laku. Siapa contohnya Bapak Prabowo itu? Profesor Sumitro Sarir. Pokoknya Soekarno harus turun. Pemilu dulu, kan memang tidak pemilu. Natsir, Masumi apalagi. Wah, partai besar-besar kan SI waktu partai besar 47 itu. Semua partai hampir sepakat yang tidak bicara menurunkan Soekarno hanya waktu itu kiai-kiai NU lah. NU kan masih belum partai, NU partainya jadi satu dengan Masumi. Tapi yang ngono neng Masumi kan Masumi kan ada NU ada Muhammadiyah katakan misalnya Muhammadiyah menteri ini 10 NU 3 loro. Bahkan yang terakhir ketua Dewan Syuro Kiai Hasyim Asy'ari wis NU ora usah ngurus negara sampai dikeluarkan ya. Kan biasa orang-orang modernis itu ngenyek kiai-kiai isone maca kitab tok. Apa maca kitab itu ndak barokah. Tapi kuning sisan, ya daripada putih warna kuning. Ya. Jadi 47, akhirnya Bung Karno ya tinggal ke Kiai tok, datang ke Kiai Wahab dengan tambah beras. Kiai yo nopo Kiai? Loh, saya diturunkan ngejak pemilu kan apa darurat ini? Kiai Wahab jawabnya sederhana gampang, iku konco kabeh, ku biyen konco kabeh gerilya kabeh. Ya kumpulkan undang aja ke istana Jakarta, jak mangan bareng-bareng halal bihalal selesai. Jadi istilah halal bihalal itu istilahnya Kiai Wahab supaya negara tetap NKRI harga mati. Jadi sejarahnya itu politik gitu loh. Ya, selesai.
Tidak tahu waktu itu lek sate ono lah. Waktu itu sudah ada rawon setan atau belum ya tahun 47. Durung ono rawon setan. Selesai gitu loh. Walaupun mari ngono jelene politik tetap oyo-oyoan lah. Sampai Bung Karno dekret ya negara res macam-macam itu kan itulah politik. Baru sampai Bung Karno sampai akhirnya kan enggak pemilu sampai di kasus 65 itu. Nah NU Pak pesantren mengapa tidak menurunkan Soekarno? Kan sudah kesepakat walaupun tidak lewat pemilu, semua kiai setelah Soekarno jadi presiden kan kumpul di Bogor. Waktu menteri ini Kiai Maskur. Iya. Bahwa semua kiai tidak NU, semua kiai lah menyepakati Soekarno presiden yang sah. Maka disebutlah waliul amri ad-daruri bisyaukah itu. Jadi Soekarno waliul amri, daruri darurat baru merdeka. 350 tahun dijajah. Langsung pemilu kan ruwet, sekarang aja ruwet pemilu. Sudah berkali-kali, apalagi waktu itu. Tapi bisyaukah memiliki kekuasaan yang sah. Bahkan di Ki Hasyim Asy'ari nambah dalil sultanun dhalimun khairun min fitnatin tadumu. Katakan Soekarno otoriter lah. Tapi kalau dia diturunkan malah dari ruwete. Dari segi agama tidak bisa. Agama itu harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi sesuatu mengandung manfaat mengandung madarat. Lah madaratnya harus ditolak dulu juga. Soekarno diturunkan supaya ono presiden baru yang sah pemilu, iya api. Tapi diturunkan madarat. Bagi yang pernah belajar usul fikih, itu namanya darul mafasid aula muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi sesuatu mengandung madarat, manfaat, bukan ini manfaatnya. Madarat itu tolak dulu. Ono tonggo rondo teles misalnya. Ya, kamu kon apeli madarat itu supaya masalah supaya tidak kesepian, Pak. Misalnya, yo kawin nono dhisik Kanjeng Nabi kan Hadijah juga rondo, tapi ya rondo ini rondo tidak sekedar teles, itu akhlaknya bagus banget. Dan bukan Kanjeng Nabi ngawin Hadijah karena Kanjeng Nabi melarat, tidak. Ya, sekali lagi Nabi itu ngawini Hadijah, mas kawini piro? Khamsa wa isyrina naqatan sub. 25 unta nakoh. Unta sito ambek sapi sito podo 30 juta kali 25 berapa? Piro? Selawe ping 30. Piro? Ngitung ini makrus ini ngitung apa? 750 berapa? 7 M setengah. Nah, sekarang kawin bolak-balik mau kawin nih alat sholat Quran. Itu Kanjeng Nabi khamsa wa isyrina nakot 25 unta. Ngono kok banyak orang Kanjeng Nabi krono sugih Hadijah, tidak. Hadijah memang akhlaknya bagus. Masya Allah ya. Kan ngenyek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bekerja keras misalnya pedagang dan pedagangnya jujur gitu loh. Ya. Jadi itulah sebenarnya sejarah halal hanya di Indonesia. Terus akhirnya menjadi kebiasaan setelah hari raya itu akhirnya semua tidak hanya para pemimpin, semua rakyatnya halal halbil itu sekarang disingkat halbil. Ya, jalur sepuro cuma dengan catatan sekali lagi jalur sepuro ora usah ngenteni riyo. Apa dasarnya? Kon salah ambil koncomu kok enggak jalur sepuro wis tak klumpukne ben akeh sisan. Nanti jalur sepuro nunggu. Enggak boleh sesama muslim itu jangan lebih 3 hari. Mohon maaf itu jangan lebih 3 fauqas salasati ayamin dengan dasar salah satunya hadis Kanjeng Nabi. Wong salat enggak awuh mbek koncone tanggane lebih 3 hari. Salate muspro percuma. Meaningless, tidak diterima Allah. Karena apa? Kamu minallah api, minannasnya jelek. Enggak bisa. Jadi
bahwa jaluk sepuro pada bulan Syawal setelah hari raya bagus. Tapi jaluk sepuro ngenteni riyaya kan tidak boleh. Ya. Paling tidak jangan lebih 3 fauqas salasati ayyamin. Ya, bagus. Maka halal bihalal itu sebenarnya tidak hanya meminta maaf dalam konteks hablum minannas, sebagaimana hati kita semakin care, semakin welas terhadap orang yang susah-susah tadi. Lah, orang yang istiqomah Allah tadi, tata nazalu mudun, tumurun. Tata nazala yang zilu ya. Al malaikah alaihim, kepada siapa? Ya sing istiqomah tadi. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Sapa al malaikah jamak, malaikat enggak satu, ribuan malaikat. Apalagi amal baik. Ya, ngaji misalnya 50 wong. Itu malaikat bisa 50.000. Setiap majelis yang baik itu malaikatnya mesti banyak. Ya, tapi majelis elek malaikatnya mesti melayu. Sehingga ono ini setan. Baik setan menungso maupun setan jin, karena setan itu 2 macam, syayatinul insi wal jinni. Setan menungso, setan jin. Jadi walaupun manusia kalau dia sedang berbuat jahat, dia bukan manusia, dia sedang menjadi setan. Siapapun. Orang pesantren, orang tidak santri dan tidak santri, kalau dia berbuat jahat, ya dia sedang menjadi setan. Makanya sering kita sampaikan, orang masih salah paham, loh poso-poso Pak, ada orang membunuh istrinya, berarti hadis Kanjeng Nabi bohong. Masih ada orang mama begitu. Karena pas saking seringnya hadis itu bulan puasa kemarin disampaikan bahwa bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dirantai. Ya, itu berarti hadis itu bohong. Loh gimana? Dia sedang puasa kok membunuh istrinya. Berarti hadis itu bohong, masih keliaran. Loh, yang dirantai itu, yang dibelenggu itu setan yang tidak kelihatan itu, setan jin. Setan suami tadi sedang menjadi setan yang berbuat jahat. Itulah syayatul insi wal jinni. Maka saya sudah mengingatkan, setan jin tidak kelihatan itu tidak bahaya. Kamu bacakan audzubillah, lari 100 mil dawuh Kanjeng Nabi. Tidak usah takut lah. Tapi setan sing lambene abang, ya pokoknya gede dah. Kamu bacakan audzubillah berarti tambah nyedek. Jadi malaikat datang pada mereka indal maut fil qabri, baik waktu mati maupun tidak. Apa yang diucapkan malaikat ketika orang mengucapkan Allah tadi? 3 hal. 1, Allah takhafu, ojo khawatir. Kayak sekarang misalnya, kamu setelah lulus jadi apa? Sulit pekerjaan, ojo khawatir. Ya. Ini ekonomi sedang sulit, ojo khawatir. Jadi ngono oleh Allah itu Allah takhafu. Ya. Bisa Allah itu bisa anla, aslinya kan anla itu masdar mukhaffafa. Bisa nahi, bisa nafi. Kalau nahi kan jangan, kamu jangan takut. Kalau nafi tidak takut. Tidak dan jangan, tidak kan menafikan. Jadi la di sini bisa nahi, imma nahiyah, imma nafiyah. Kalau diartikan nahiyah, jangan takut. Malaikat langsung Allah. Malaikat membisikkan telinga sampai ojo wedi. Oh, tidak ada takut. Kalau nafi. Yang kedua, wala tahzanu, ojo susah. Jadi malaikat tadi tidak malaikat satu loh, malaikat itu jamak loh. Malakun satu, lek jamak malah yaquluna la takhafu, ojo khawatir. Ini ekonomi sedang sulit, ojo khawatir.
Kamu akan dimusuhi orang, ojo khawatir. Kamu akan difitnah orang, ojo khawatir. Ngono pokoknya Allah itu gitu. Bisa la nafi, la-nya tadi loh. Dari segi nahu bisa nafiyah, bisa nahiyah. Nahi kan melarang. Jangan takut, jangan khawatir. Yang kedua, wala tahzanu, ojo susah. Alam mangin apa taruk tu pengen ninggal sira kabeh min khalfikum mburi kabeh. Jadi lewat malaikat Allah yukhbiruna mengkhabarkan fi aul amri bi annahu la khaufun alaikum. Jadi itu Allah lewat malaikat, ojo kuatir. Wah itu dolar 17.000, ora usah kuatir. Walaupun 100.000 pun tidak usah khawatir lah. Hitungan ekonomi dan hitungan Gusti Allah kan beda. Bahwa setiap 4 bulan nyawa dimasukkan tadi kan sudah ada ukurannya. Awas, rezeki ini gelas gede, alhamdulillah misalnya. Udah dong, mati umur piro dari ketentuan. Di 4 bulan itu semua takdir sudah tertulis itu. Ini mati kafir atau mati muslim. Perjalanan hidupnya susah bunga itu sudah diatur oleh Allah. Ya, lahir di Toli-Toli, kemudian sekolah sanawiyahnya masih di Toli-Toli kamu ya. Aliyahnya di Makassar, harus naik sepeda motor 7 jam, 21 jam berarti ya. Coba itu Allah sudah ngatur coba. Berarti kuat derajat kamu, muga-muga amin Allahumma. Ya Toli-Toli ke Palu hitung berat 7 jam ya. Itu sepedaan. Toli-Toli ke Mamuju Sulawesi Barat toh 7 jam 14. Mamuju ke Makassar waluh 7 14 sama 19 berapa? 20 14 sama 19 24 jam. Coba luar biasa enggak? Ya. Nanti kuliahnya di Surabaya sudah ditentukan bertempat di pesantren Luhur Al-Husna. Wah, ini pesantren nasionalis Tulen. Ternyata dia sejarahnya nasionalis Tulen. Jadi mbah-mbahnya cerita saya aslinya dari Bone ya. Keluar dari Bone gara-gara pemberontak kahar itu. Iya, hebat. Jadi sejak awal keluarganya NKRI harga mati. Cocok lah pakai itu. Jadi itu penelitian memang begitu. Hampir semua penelitian membenarkan semua teroris yang anti Pancasila ya, kemudian ngebom itu dari keluarga yang memang sudah dengan pemerintah keras ya, miring terhadap negara Pancasila, negara ini kafir lah. Semua begitu penelitian. Nah, dari pikiran yang keras menjadi tindakan keras itu kan tinggal satu strip. Ya beruntunglah kamu. Yang benar negara ya negara seperti Indonesia ini Bhinneka Tunggal. Kanjeng Nabi mendirikan negara di Madinah kan juga campur aduk Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrik. Ya, negara Islam enggak ada. Loh, ada negara Islam goblok. Karena itu kan malah dosa menafsirkan ayat dengan akal. Karena mereka, saya berulang-ulang diskusi dengan Ismail Yusanto itu. Al-Baqarah 208 dulu udkhulu fis ilmi. Jadi mereka negara Islam itu ternyata menafsirkan asilmu itu dengan negara Jadi asilmu negara Islam dari mana? Tafsir yang mana? Satu pun tidak ada kitab tafsir yang menafsirkan asilmu negara Islam. Asilmu tauhid. Loh, berani pakai akal berarti. Padahal Nabi sudah mengingatkan jangan menafsirkan Quran pakai man fassarul Qur'ana bi ra'yihi neraka. Termasuk yang tahlil enggak teko yo neraka yo. Karena apa? Karena menafsirkan pakai akal. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Surat Fatir 22. Muhammad, kamu tidak bisa membuat orang kuburan mendengar. Langsung dari terjemahan ditafsirkan, loh, wah mati Kanjeng Nabi tidak bisa membuat mendengar, apalagi ditahlili, itu bid'ah.
Terus ditambahi biasanya kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin jawaban goblok. Tidak bisa orang menafsirkan, hanya dari terjemahan ditafsirkan kan bisa. Iman fil kubur itu maksudnya Abu Jahal Bulab. Ayat itu ayat yang menerangkan Muhammad ojo ngotot-ngotot. Abu Jahal Bulab itu tidak pernah mau mendengar podo mewang mati. Terus ditafsirkan dengan terjemahnya, itu tidak bisa, itu kan pakai akal. Kalau penerjemahan pakai akal, tak menafsirkan pakai akal, sing mlebu neraka, sing mlebu swarga, wong sing lemu-lemu tok. Dan sekarang sudah hilang. Ya apa Ferry yang lemu kan sudah hilang. Pindah katanya, pindah ke kampus. Sing kuru-kuru bajane Sifa Alafi ini kuru-kuru cili-cili neraka kabeh. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa, barang siapa yang berat timbangannya berarti yang gemuk swarga. Wa amma man khafat, padahal yang berat di situ bukan badannya, amal baiknya hasanatu. Loh itulah. Tidak boleh dengan terjemahan, tidak boleh. Jadi yang kedua, wala tahzanu, tikun cepat Allah malaikat, ojo susah menghadapi apapun. Yang terakhir, wabsyiru bil jannah. Makanya apapun ucapkan Allah, Allah, Allah. Di jalan terutama Allah, Allah, baca Quran. Saya pernah memberi ijazah dari Sunan Giri itu. Kalau bepergian, naik pesawat, naik apapun, bacalah illa rahmatan minna wa mataan ilahi. Itu kisah kapal tidak jadi ditenggelamkan Allah, Allah menyelamatkan. Maka ayat itu bagus, di samping bismillah itu baca ayat yang lain. Ini Cak Lukman nih biasa nih keliling-keliling pakai mobil kemana tuh, bacalah illa rahmatan minna wa mataan. Mata itu kan selamat sampai ya sampai tujuan matilahin. Ya itu ijazah di Sunan Giri itu luar biasa. Yakin, saya yakin betul itu. Dalam kondisi apapun di jalan, apalagi sepeda motor yang tiap minggu pulang sepeda motor ini. Mana Nadim, tidak ada Nadim nih. Udah boleh man. Siapa yang tiap minggu pulang jauh-jauh itu? Karena ada yang tiap minggu pulang itu. Baca itu, naik pesawat, naik kapal, naik apapun, ya, naik bis kota, naik sepur, baca illa rahmatan minna wa mataan, insya Allah selamat. Amin Allahumma.